Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ridwa'illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnatul salihatina musannif hadal kitab fi hadal kitab masyayikhin wa bi jami' ustadina wa sayyidina wa syayikhihim nafa'allahu bihim wa bi ulumihim wa bi istiqamatihim wa bi karamatihim wa bi baihim wa bi jahim wa bi hebatihim wa bi mahabbatihim nafingan jiddan kamilan mubarakan syamilan fiddinina wa dunyana wa akhiratina wa maqasidana muttasilatan ila jami'iman hukukun ngalaina kaunihim azmangina khususan azwajina wa auladina wa dhurriyyatina kaunihim azmangina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa sunanu ayil ghusli khamsatu asya'a. Wa sunanu utawi pira-pira sunate adus ayil ghusli tegese sunate adus iku khamsatu asya'a ana 5 perkarane. Atas miatu swijiku maca bismillahirrahmanirrahim wal wudu ulan wudu kamilan hale sempurna apa wudu qoblahu ing dalem sadurunge adus wayan wilan niat bi kelawan wudu sapa al muhtasilu wong kang adus niatake sunatal husli ing wudu sunate adus intajarradat lamun to sepi apa jinabatuhu jinabate si wong sepi-sepi nganil hadasi saking hadas al asghari kang cilik apa al hadas wa ila lamun to ora sepi yonawa mongko niat sapa si wong bihi kelawan wudu niat al asgharu ing ngilangi hadas cilik wa imrarul yadilan kaping telune iku sunat nglakokake tangan ngalamai ngatasé anggota wa salat kang tumeka apa yadun ilaihi maring ma bayane ma minal jasadi nyatane jasad wa yungabaru lan den tetembungake ngan hadal imrori wa yu'abbaru lan den ngibaratake apa ngan hadal imrori saking ikilah kalimah imror den ibaratake bidalki kelawan lafaz dalki ataupun gosok wal muhalatu lan kaping papate iku nuli-nuli wasabakolan wis dingin apa maknane mualat neng di fil wudu'i ing dalem faslun babagan wudu wa taqdimul yumna lan kaping 5 iku dinginake gauta kang tengen min sakaihi saking sigar lorone si wong ngalal yusra ngerekake ngatese gauta kang kiwe wa bagyalan esih keri esih ana kang tetep min sunanil ghusli saking pira-pira sunate adus apa sing baki umurun pira-pira perkara madhkuratun kang wis den tuturake apa ya umur fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembarake keterangane minha iku setengah saking umurul madhkura fil mabsutah atas risu utawi ngaping teloni wa tahlilu sya'rilan nyela-nyelani rambut
Faslun wal igtisalatul masnunatus sab'ata asyara ghuslan ghuslul jum'ati wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari bahasan mujibat til ghusli, furudul ghusli juga ada yang dibahas tentang sunanul ghusli. Kumpul bareng seperti ini, bareng-bareng mutolangah, podo-podo ningali naskah-naskah yang tertuang dari para beliau-beliau ulama. Kita mutolangah ningali kitab untuk sama-sama mubahasah. Ayo dibahas bareng supaya menghasilkan munadharah, menghasilkan daya nalar. Nek nalar wa insyaallah menghasilkan mudzakarah. Tanpa papeling kita mendapatkan ingatan-ingatan segar. Yang ingatan segar kepada tazkirah, mengingat bahwasanya kita itu bukan dari sisi satu saja, sisi lahiriah serta sisi batiniah. Jadi tazkirah bisa kepada tazkirah kebilah para Rasulillah serta ke alam tanpa kita dapat mendapatkan peringatan, mendapatkan pengingat-ingat kalau kita itu sudah ngambah dulu ilmunya. Kasafeng ilmu itu kalau sudah kita kaji dulu, baru kita terkadang sering kasaf di dalam keseharian kita masing-masing. Nah, mulane teng mriku niku ngaji lebih utama katimbang amaliyah liyane, nuntut ilmu lebih utama dibandingkan yang lainnya, karena majelis ilmu itu otomatis kita jadi ingat pada Allah. Nah, kalau setiap sepekan sekali di malam Rabu kita kumpul tazkirah, jadi mudzakarah saling zikir, ingat ke Allah, dan kita nyaman dalam ingatan-ingatan kepada Allah dalam suatu ruangan di mana kita itu sadar di ruangan-ruangan kompleks yang di kesadaran tingkat paling tinggi ataupun paling dalam, seperti itu. Keindahan-keindahan ingat pada Allah dalam majelis ilmu itu pasti tercetak, pasti. Nah, keterbiasaan seperti ini akan menjawab di setiap kita dapat masalah. Seringkali kita dapat masalah, mengingat Allah bukan berarti malah kita selesai. Terkadang runcing, makin merucut kepada masalah-masalah yang lain. Nah, karena apa? Ya karena tidak terbiasakan. Coba kalau kita itu sering terbiasakan, sering menikmati suasana-suasana kebersamaan dan teringat dengan Allah, asal kumpul uwong sama-sama iman pada Allah, di situ mustajabah. Di situ mustajabah. Apa-apa nih mustajabah. Nah, dan dalam titik mustajabah ada titik nol. Yang kita katakan nol, yaitu kita tidak dalam diri kita sendiri. Besarkan tentang Allah, besarkan tentang Rasulullah. Tatkala nol kita besarkan, maka akan timbul lebih besar. Satu kita beri angka nol, angka satu kita beri nol, akan berkelipatan 10 dari satunya menjadi angka 10. Dikatakan sapa wong ender satu huruf dapat pahala 10 man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa asra darajatin wa asra maghfiratin. Sapa wonge maca selawat satu kali saja itu dapat 10 rahmat Allah, 10 maghfirah Allah, dan 10 derajat dari Allah. Tak kalah nolnya, kita besarkan Allahnya, bukan nyongnya. Kalau nyongnya adalah predikat ego kita. Kita belajar menyingkirkan nyongnya,
menyingkirkan ego pribadi kita, ego kita, maka yang kelihatan adalah kita tidak ada. Kekosongan inilah yang menyebabkan kita itu akan membesarkan Allah. Besarnya Allah, maka di situ berkelipatan 10. Lebih besar lagi tentang ke Allahnya, kedalaman ke Allahnya, ketiadaan kitanya, maka dari 10 akan berkelipatan 10 bertambah 01 menjadi 100. Jadi antara syariat dikatakan per huruf adalah 10, lalu siapa kitakah ataupun kita akan kafah ke berikutnya, masuk ke dalam kafah-kafah literal yang lebih ke dalam. Kalau ke Allah ngaji nunggu seperti ini, mutolangah bareng-bareng, bahas bareng-bareng, adu nalar bareng-bareng, jangan dikira bernilai 10. Satu kita, Allah satu. Terus ego kita di mana? Hilangkan. Maka yang ada perasaan Allah, ke Allah saja. Dalam kesempatan di luar pengajian banyak problem ataupun masalah apa, kalau nolnya ketiadaan kita itu sudah ditiadakan kebersamaan belajar, ya insya Allah satu huruf itu sama halnya 10. Dinolkan lagi, melainkan mengeminkan rasa ria kita, minkan sum'ah kita, minkan ujub kita, minkan takabur kita, minkan seluruh yang tidak berkompetisi, yang tidak berkompeten pada diri kita, yang mengajak kompetisi untuk keurusan-urusan yang tidak cerah, Nah akhirnya apa? Nek makin pandai ke 0, cukuplah pakai angka 1 saja, kita taruh 0,12. Oh berarti ada orang yang bisa bernilai satu huruf bernolkan 12, bisa. Jadi tidak jadi patokan. Cuman kita syariat pun ada ma'rifatnya syariat, ada juga hakikatnya syariat. Ada ma'rifatnya tarekah, ada hakikatnya tarekah. Ada ma'rifatnya dalam ilmu hikmah, hakikatnya ilmu hikmah. Ada ma'rifatnya ilmu tafsir dan hakikatnya ilmu tafsir. Dan seluruh ilmu itu mengandung ma'rifat serta hakikinya. Karena kita lagi membahas tentang adus, sunah-sunah di dalam mandi, jinabat yang mujibatul ghusli sitatun, ya, yang menimbulkan kita terkena wajibnya mandi ada 6. Hukum itu muncul dari kita. Artinya Allah membuat hukum. Hukum itu akan muncul tatkala kita itu melakukan sesuatu, menimbulkan sesuatu. Menimbulkan sesuatu itu adalah contoh karena iltiqaul khitana ini, pertemuan dua khita ini antara laki-laki dan perempuan, mujibatul husli muncul. Kamu terkena hukum wajib mandi besar. Nah, artinya nopo? Allah sangat memperhatikan kedeping meripat, pasti muncul hukum. Kita tidur, muncullah hukum hadas. Hadas apa? Hadas kecil. Mandi lah. Mandi jawabannya bukan. Jawabannya adalah dengan berwudu. Jadi al-hadas, hawadis, yang bukan hawadis cuman Allah. Kita adalah makhluk hawadis. Hanya teka. Kenapa terkena hadas? Karena makhluk kita manusia itu hawadis, barang yang akan mengalami perubahan. Ilangnya bayi kalau dadi bocah, bocah ilangnya bocah dadi remaja, remaja ilangnya remaja dadi dewasa. Hilangnya kedewasaan menjadi usia-usia tua-tua sampai manula. Itu kan perubahan. Hilangnya duduk, munculnya berdiri. Iki mau jago neng kene kok banjuran iki ngantik. Itu namanya hadas.
anyar tekaning perkara, dan di detik perubahan inilah hukum tidak berasa. Jadi tak kala kena hadas, memang pas makhluk ini bersifat hawadis, akan mengalami perubahan dan akan mengalami kerusakan. Hanya Allah saja yang tidak hawadis, Allah saja yang tidak akan berubah. Seperti itu. Jadi karena mengalami iltiqaul khitanaini ataupun wilada ataupun al-haidi ataupun an-nufasa, nifas, para perempuan nifas kewajiban dari makhluk yang hawadis terkena hadas. Sunah dalam mandi wajib, kalau mandi wajib yang di sini itu ada 6, mustariknya ada 3, taksisnya ada 3. Sekarang sunahnya sakwise jima kumpul karo si wedon kok mandi jinabat, hendaknya sunahnya itu dikerjakan. Pertama adalah maca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lalu berwudu. Ini wudu yang yang diniatkan karena sunah berhubungan dengan sunah dalam kewajiban. Dalam kewajiban ada sunah, makanya ada kewajiban, ada sunah di dalam kewajiban, ada sunah di luar kewajiban. Kita harus bisa membedakan, dan fawaidnya beda. Kalau sunnah di dalam kewajiban itu akan menghasilkan fadhail taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah. Nah, kalau sunnah di luar faraid, di luar kewajiban, itu akan menghasilkan mahabbah dan irsyad Rasulullah, akan menghasilkan mahabbah dan menghasilkan irsyad, petunjuk Rasulullah. Nah, wajib mandi nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli, sunnatan lillahi ta'ala. Sunnat di dalam kewajiban, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Jadi adus karena kesunahane, wudu wudu di dalam kesunahan wajib adus. Iku sunah pertama pembaca basmalah. Sapa wong ora diwaca bismillah dadi kurang barokah. Jadi apabila yang tidak disebut asma Allahnya, bismillahnya, maka abtarun ataupun seandainya orang itu ya mandul, ataupun lamun to kerbau, sapi ataupun apa tidak berekor, tidak punya keseimbangan. Burung tak berekor, hanya bersayap, tidak punya keseimbangan. Kita baca apapun, memulai apapun, apabila tidak baca bismillah, maka tidak ada keseimbangan dalam apapun yang kita kerjakan. Bismillah, berwudu karena sunnahnya adus apabila tidak menyandang hadas kecil. Kaya yang nyandang hadas kecil ya. Seandainya nawaitul wudu'a di sunnatil ghusli, lamun to kita tidak nyandang hadas cilik, bersentuhan dengan istri kan jelas batal ya. Berarti ya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Nah, jadi wa illa nawabi al asghar, lamun to nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli itu tidak menyandang hadas kecil. Tak kala punya hadas kecil, maka nawa bihil asghar, niat untuk di dalam wudu itu menghilangkan hadas kecil. Wa imrul yadi ala mawaslat ilaih minal jasad, ngelakuake tangan bagi si pemilik tangan.
Cara niku imrarul yadi bisa diganti dengan dalbun, ngosok-ngosokilah, digosok seluruh badan kita dengan kemampuan tangan jangkau tangan kita ke sela-sela dan seterusnya. Untuk air meresap keseluruhannya sih memang wajib, tapi imrarul yadi iku hukumnya sunnah. Laura diusapkan wis genah nyata, air itu sudah tembus ke sampai batang rambut, sampai dalam kulit, sampai dalam kuku, bahkan kulit-kulit sudah terasa kena air. Nah, ini yang dikatakan sunnah di dalam wajib, itu akan ada taqarruban ilallah, ada dekat kita dengan Allah. Jadi bukan karena pekerjaan yang seperti ini itu tak bernilai, ini wajib, ada sunnah, sunnah di dalam wajib, jadi takriban, ada takrib, koriban, terkena apa jenis mahabbah, ada kecintaan oleh Allah kepada sunnah di dalam wajib itu. Makanya sering banget sholat ada sunnah di dalam sholat, wudu ada sunnah di dalam mandi, ada sunnah di dalam berpuasa, ada sunnah di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah diwajibkan, dimafrudohkan oleh Allah. Wal mualatu wasabakat makna mualah, nuli-nuli dengan murotab. Kalau murotab itu berurutan antara satu ke dua, dua ke tiga, tak melakukan rutin kegiatan. Setelah satu melakukan apa, terus kedua melakukan sela-sela apa, ketiga, itu bukan namanya murotab. Murotab ya selalu beriringan, satu dua tidak mungkin empat, sesuai urutannya. Bahwasanya setelah membasuh wajah, membasuh tangan, tidak boleh membasuh telinga dulu sebelum membasuh tangan, itu namanya murotab. Kalau nuli-nuli ya berurutan, hampir sama. Murotab dan mualah hampir sama, cuman kalau mualah itu nuli-nuli ke sela-sela perkara, dari kepala terus biur dilalah kerannya mati. Jadi setelah niat dan seterusnya kerannya mati, ternyata towernya kehabisan air, terus garing merupakan sanyo, itu tetap selagi badan sah boleh terus diteruskan untuk melanjutkan mandinya ataupun wudunya, itu namanya mualah. Kena ke sela-sela. Kalau murotab tidak boleh antara membasuh wajah dengan yang membasuh tangan, didahulukan tangannya dulu, itu namanya murotab. Kalau nuli-nuli setelah ini boleh ngosoki tembe, guyur malih dan seterusnya, mendahulukan anggota yang kanan, mengakhirkan anggota yang kiri, serta bilangan yang ketiga, serta nyela-nyelani rambut. Itu kesunahan-kesunahan di dalam adus yang bersifat mujibat. Nah, timbulnya suatu maka terkena sesuatu. Jadi artiannya tengriki niki kedeping mripate menungsa karena kita bersifatan hadas, hawadis, maka merem ilange merem dadi melek, ilange melek dadi merem. Adakah anyar teka? Ini hukum anyar teka, ini sudah ayat pertanda kalau kita itu akan mengalami kerusakan. Kalau mengalami kerusakan berarti tidak ada yang kekal. Maka sudah kita ketahui, kita arifkan yang kekal cuman
Allah. Maka pandai-pandailah kita itu tatkala lagi suasana enak dengan Allah, biasakan berlama-lamaan yang seperti itu, karena itu cahaya yang luar biasa. Berlama-lamaan seperti itu, tatkala di luar situ kita itu menemukan masalah, bukan kita cari masalah, maka kita cepat ke buka pintu itu mengingat Allah. Allah akan mengalami tenang, dan Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita pribadi ataupun golongan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang nantiasa ke dalam ranah-ranah yang positif. Allahumma memberi manfaat barokah buat kita dan anak turun kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah.